Tiga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tuhan. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah memberikan kami kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan hasil presentasi kami di Zoom virtual ini dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan dengan tema kita hari ini yaitu tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia oleh kelompok 2. Untuk memulai presentasi dan diskusi kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk tim 2 kali ini dengan Ahnaf Nabila Putri, Heru Paito Rahmat, Firdaus Rifai, Muhammad Brodi Ataya Jovani, dan Muhammad Ardi Fajar atau saya sendiri. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Ahnaf Nabila Putri, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Tokoh pendidikan yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara atau dengan nama lengkapnya yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang lahir di Pakualam 2 Mei 1889 dan wafat pada 26 April di 1959 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, di mana ajarannya dipakai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai jargon, yaitu Tut Wuri Handayani ing Madya Mangun Karsa ing Ngarsa Sung Tulada, yang artinya di belakang memberi dorongan, di tengah menciptakan, membangkitkan semangat, di depan memberikan contoh. Dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan yang di mana hal tersebut berbeda dengan pendapat umum yang menyatakan bahwa pendidikan itu adalah transfer of knowledge atau mengisi ilmu kepada siswa. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan seperti menuntun anak kecil belajar berjalan karena potensi berjalan ada pada anak itu sendiri. Sedangkan orang tua hanya menuntun agar anak tersebut tetap tegak, berdiri, dan tidak jatuh. Sehingga fungsi dari orang tua itu hanya menuntun saja, dan hal tersebut merupakan hakikat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun maksudnya pendidikan tersebut menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pertama-tama hal yang dilakukan oleh seorang peserta didik yang sedang belajar adalah harus mengenali potensi dan kemampuan dirinya sendiri. Mungkin seringkali kita jumpai terdapat anak-anak yang sulit menemukan potensi dirinya, sehingga apabila hal tersebut dialami terus-menerus, anak-anak akan berpikir bahwa ia tidak ada gunanya di dunia ini. Maka dalam dunia pendidikan terdapat yang namanya guru yang berfungsi untuk menuntun anak-anak sehingga menjadi manusia yang utuh, selamat, dan bahagia. Karena alasan Tuhan menciptakan makhluknya pasti memiliki fungsinya tersendiri, maka dari itu temukanlah potensi masing-masing. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Kembali pada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ahnaf Nabila Putri yang telah memberikan pengetahuan dan penjelasannya mengenai pemikiran pada Ki Hajar Dewantara selaku ahli atau tokoh pendidikan di Indonesia. Baiklah, untuk selanjutnya penyampaian materi tentang tokoh-tokoh pendidikan akan disampaikan oleh Heru Paito Rahmat. Disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya izin
untuk menjelaskan materi tentang pemikiran Syafi'i. Muhammad Syafi'i. Sebagai tokoh pendidikan, falsafah pendidikan Syafi'i banyak dipengaruhi oleh pandangan Karl Steiner dan John Dewey, aliran sekolah kerja. Dalam pandangan Syafi'i, anak perlu belajar kerja agar mereka pandai dan cakap menggunakan tangannya selain memakai otaknya. Peserta didik harus diajarkan suatu pekerja dengan sesuai dengan kemauan demi hidup di masa depan. Pandangan Syafi'i tersebut merupakan reaksi terhadap sekolah kolonial yang mempersiapkan murid untuk menjadi buruh pada kantor-kantor pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang memiliki orang asing. Menurut Syafi'i, manusia sebagai kesatuan jiwa raga, kesatuan individu dan anggota masyarakat seharusnya diperhatikan, dikembangkan. Pendidikan bagi Syafi'i harus ditunjukkan untuk mencapai kepribadian yang selaras. Untuk mencapai tujuan tersebut, prinsip pertama yang dipegang teguh oleh Syafi'i dalam pendidikan adalah belajar, bekerja, dan berbuat. Apabila murid hanya mendengarkan saja satu pengetahuan yang diajarkan oleh guru melalui kata-kata dan kata-kata yang kadang-kadang tidak mengerti, tidak akan berguna bagi murid-murid karena mereka tidak tahu dan tidak pandai mempergunakan konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Muhammad Syafi'i. Ialah keterampilan pengetahuan tersebut dalam kehidupan untuk memperbaiki tingkat kehidupannya. Konsep pendidikan yang ditawarkan Muhammad Syafi'i, keterampilan yang mana menurut murid-muridnya untuk belajar, bekerja agar mereka pandai dan cakap mempergunakan tangan selain memakai otaknya. Konsep pendidikan menurut Syafi'i yang diterapkan dan membagi berdasarkan pemikiran tersebut oleh Muhammad Syafi'i. Pada dasarnya, semua organ tubuh harus ikut serta dalam belajar. Seperti halnya jika murid terlihat dan mendengar tanpa melakukan praktek atau bergerak, kemungkinan belajar anak kurang sempurna atau efektif. Sebaliknya, jika seorang murid bergerak atau mempraktekkan suatu pembelajaran tanpa melihat dan mendengarkan pembelajaran tersebut, tentu akan terlaksanakan jika tujuan pendidikan tersebut. Seperti itulah konsep pendidikan yang diajarkan oleh Muhammad Syafi'i. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Heru Petur Rahmat yang telah menjelaskan materi tentang tokoh pendidikan di bagian Muhammad Syafi'i. Dan untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Firdaus Rifai, disilakan. Next slide. Tokoh pendidikan yang ketiga adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Dahlan dilahirkan dari keluarga yang akrab dengan agama Islam. Ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar, merupakan Imam Khatib Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Sementara ibunya, Nyai Abu Bakar, adalah putri dari Kiai Haji Ibrahim, Kepala Penghulu Yogyakarta. Di masa kecil, Kiai Dahlan tumbuh dan dididik di lingkungan pesantren. Dari lingkungannya itulah ia menimba pengetahuan agama dan belajar bahasa Arab. Pada bidang pendidikan, Dahlan mengubah sistem pendidikan pesantren pada masa itu. Ia mendirikan sekolah-sekolah agama yang mengajarkan pelajaran umum dan juga bahasa Belanda. Bahkan ada sekolah Muhammadiyah yang seperti AIS Medde Quran. Ia memasukkan pelajaran agama di sekolah umum pula. Ahmad Dahlan terus mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah. Selain sekolah semasa hidupnya, ia juga mendirikan masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan juga rumah yatim piatu. Pada 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk mewujudkan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Dia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan hadis. Sejak awal, Kiai Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Next slide.
Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Firdaus Rifai yang telah menyampaikan dan menjelaskan materi tentang tokoh pendidikan bagian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan untuk materi terakhir dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Brodi Ataya Jovani. Disilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, Rahmah El Yunusiah. Rahmah El Yunusiah dilahirkan pada tanggal 26 Oktober 1900, 1 Rajab 1318 Hijriah, Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia putri bungsu dari keluarga Syekh M. Yunus dengan Rafiah. Ia dilahirkan dari keluarga yang berlatar belakang pendidikan agama yang kuat. Bahkan bukan saja berpendidikan, keluarganya adalah tokoh-tokoh pendidikan dan masyarakat. Ayahnya Syekh Muhammad Yunus adalah seorang ulama dan pernah menjabat padi di Pandai Sikat, Padang Panjang. Keyakinan Rahmah akan peranan pendidikan sebagai salah satu jalan yang tepat untuk mengangkat derajat kaum perempuan telah dimilikinya sejak ia masih remaja. Oleh karena itu, Rahmah berkeinginan untuk mendirikan perguruan agama khusus untuk perempuan. Konsep pendidikan Rahmah masih relevan dan aktual sebagai refleksi di masa kini. Pertama, urgensi pendidikan perempuan sebagai agen perubahan sosial. Perempuan sebagai calon ibu adalah pendidik anak-anak yang akan menentukan wajah masyarakat, bangsa, dan negara di masa mendatang. Saat 23 tahun, Rahmah mendirikan perguruan agama khusus perempuan. Pada tanggal 1 November 1923, Rahmah meresmikan sekolah dengan nama Al-Madrasah Al-Diniyah Li Al-Banat, yaitu madrasah diniyah khusus perempuan. Al-Madrasah Al-Diniyah di Al-Banat berkembang sangat pesat. Banyak negara yang mulai tertarik dan memberikan perhatiannya terhadap pola pendidikan di Al-Madrasah Al-Diniyah di Al-Banat. Bahkan Rektor Universitas Al-Azhar datang mengunjungi Al-Madrasah Al-Diniyah di Al-Banat dan menyatakan kekagumannya terhadap Rahmah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Muhammad Brodi Ataya Jovani yang telah menyampaikan materi bagian tokoh pendidikan bagian Rahmah El Yunusiah. Dan demikianlah materi yang dapat kami sampaikan hari ini. Ternyata di Indonesia juga memiliki beberapa tokoh pendidikan, bukan hanya yang 4 tadi saja, tetapi masih banyak. Dalam hal ini kami mempelajari 4 konteks tersebut. Nah, yang pertama yang telah disampaikan oleh Hanaf Nabila tadi, yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Nah, ini kebanyakan dan mayoritas orang pasti udah tahu bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara ini merupakan seorang bapak pendidikan, di mana dia menciptakan suatu pemikiran-pemikiran tentang pendidikan, bahwa anak tersebut adalah sebagai suatu proses dalam suatu pembelajaran. Maka anak harus difokuskan sebagai student of center, sebagai pusat dari satu pembelajaran, sedangkan guru sebagai suatu fasilitator dan orang tua juga. Selanjutnya, ada Muhammad Syafi'i yang telah disampaikan oleh Rupaitur Rahmat tadi, ya di mana anak perlu belajar dan bekerja serta melakukan perbuatan. Intinya prinsipnya itu setelah mengetahui, maka anak disuruh untuk melakukan praktek. Nah, berdasarkan pendapat beliau bahwasanya akan sia-sia jika suatu pengetahuan tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika suatu pembelajaran setelah dipelajari dan diketahui, alangkah lebih baiknya untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar ingat dan memiliki perubahan yang pesat bagi tubuh kita sendiri. Nah, itu juga termasuk dalam suatu proses teori kognitivisme yang di mana adanya pembiasaan untuk melakukan suatu ilmu pengetahuan pada diri masing-masing pendidik. Kemudian yang ketiga ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah disampaikan oleh Firdaus Rifai tadi. Nah, kita telah mengetahui bahwa bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan seorang tokoh ulama yang mendirikan suatu lembaga pendidikan dan sosial, bukan politik, yaitu Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini artinya yaitu pengikut Nabi Muhammad, yang dimana sejak kecil beliau juga telah terlihat bahwasanya beliau terlahir dari keluarga yang taat akan agama dan memiliki agama yang kuat.
Dan dapat kita lihat sampai sekarang Muhammadiyah memiliki beberapa cabang-cabang ilmu pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi negeri, tingkat perguruan tinggi swasta. Dan untuk selanjutnya yang terakhir ada Rahmah El Yunusiah. Nah, ini merupakan suatu tokoh pendidikan dan dari gender perempuan dan tepatnya ada di lokasi kita sendiri yaitu Sumatera Barat, tepatnya Padang Panjang, yang di mana beliau merupakan suatu tokoh agama juga yang kuat akan agama dan em, orang tuanya pun juga memiliki agama yang kuat. Dan seperti yang telah dijelaskan oleh Muhammad Murodi Atayajaya Zufani tadi, bahwasanya beliau telah mendirikan suatu jenjang pendidikan yaitu Madrasah Al-Diniyah Li Banat, ya di mana sekolah ini khusus untuk perempuan dan menjelaskan bahwa perempuan tersebut juga penting untuk dididik demi tercapainya kemakmuran sosial. Dan juga telah dijelaskan tadi bahwasanya sekolah Al-Diniyah Madrasah Al-Diniyah itu juga memiliki kepopuleran tersendiri sampai-sampai eh, kepala Al-Azhar pun mengunjungi dan terhadap tersebut. Sekian presentasi dan diskusi yang dapat kami sampaikan hari ini. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pada para hadirin sekalian dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.